Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Rabu 2 November 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya. Terhitung sejak 2 November, hari ini siaran TV analog resmi dihentikan dan beralih ke digital. Shutdown analog di Jabodetabek masih menghadapi sejumlah kendala. Seorang balita di Tasikmalaya meninggal akibat gagal ginjal. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Cirebon. Siaran TV analog resmi dimatikan di wilayah Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Cirebon. Masyarakat kini telah menyambut era siaran TV digital dengan kualitas gambar yang jernih dan audio yang lebih jelas dan stabil. Siaran TV analog per hari ini 2 November 2022 resmi dimatikan untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan beralih ke siaran TV digital. Seluruh channel televisi kini sudah tidak bisa diakses menggunakan siaran analog. Warga yang ingin menonton TV harus memasang set-top box pada TV lamanya untuk mendapatkan siaran TV digital. Selain mendapatkan gambar yang lebih jernih dan audio yang lebih jelas dan stabil, pada siaran TV digital juga masyarakat mendapatkan banyak program siaran TV. Tadi tuh dapat info ya, hari ini tuh untuk siaran TV analog tuh di offin semua. Jadi pagi tuh aku coba lihat-lihat, iya nggak ada semua. Terus tuh untungnya tuh beberapa hari sebelumnya aku udah beli STB. Langsung aku coba, alhamdulillah ada. Siarannya lebih jernih, bersih, suara audionya juga lebih jelas. Bagus lah pokoknya program pemerintah. Terus program siaran TV-nya banyak nggak? Alhamdulillah banyak, terus lebih bervariatif ya. Jadi nonton tuh nggak cuma yang itu aja, jadi banyak program yang lebih bagus, suara jernih. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah wajib mulai mengalihkan siaran televisi di seluruh wilayah Indonesia dari sistem analog ke sistem digital. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Selain dari Kabupaten Cirebon, warga Kota Cimahi juga mulai beralih menonton siaran TV analog ke siaran TV digital pada hari ini. Dimatikannya siaran TV analog ke siaran TV digital pada 2 November 2022 disikapi warga Kota Cimahi dengan mulai beralih dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Meski masih bisa menonton siaran TV analog, warga memilih untuk mulai menonton siaran TV digital yang dilengkapi dengan alat decoder atau set-top box. Peralihan siaran TV analog ke digital ini disambut baik warga karena siaran TV digital memiliki kualitas gambar yang jernih, jelas, dan memiliki banyak channel yang ditawarkan. Digital mah kualitas dari gambar lebih jernih, bersih, nggak ada kayak semut-semutnya itu. Terus TV channel-channelnya? Ini kan pakai antena di dalam ya. Ya. Jadi dari segi channel masih sedikit, harus di luar ini. Harus di luar? Iya. Masih ketutup banyak gedung-gedung tinggi. Sudah mulai beralih. Pakai apa, STB atau seperti apa? Pakai set-top box ya, STB. STB-nya sendiri itu dapat dari pemerintah atau beli secara mandiri, Mas? Mandiri, beli sendiri. Beli sendiri. Perbedaannya cukup jauh, dari gambar bagus, lebih jernih, channel lebih banyak. Pemerintah mematikan siaran TV analog pada 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat secara bertahap. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah wajib mengalihkan siaran televisi di Indonesia dari sistem analog ke sistem digital. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permada, TVRI Jawa Barat. Analog switch off di wilayah Jabodetabek masih menyisakan masalah. Pasalnya warga belum memiliki perangkat TV digital yakni set-top box atau STB sehingga tidak bisa menonton siaran TV digital. Ratusan warga di Kelurahan Cimpahpar, Kota Bogor terancam tidak bisa menikmati siaran televisi digital.
sebab mereka tidak mempunyai televisi yang bisa menangkap siaran digital dan perangkat siaran TV digital. Sementara itu, set-top box gratis yang dibagikan oleh Kementerian Kominfo kepada warga yang kurang mampu hanya sedikit, sehingga tidak mencukupi. Warga mengaku hingga saat ini belum menerima STB dari pemerintah karena televisi yang digunakan masih TV tabung yang membutuhkan alat tambahan pendukung TV digital. Katanya ada pembagian set-box untuk beralih itu, sudah pernah dikasih atau seperti apa? Baru dengar sekarang. Sekarang ini? Iya, baru dengar. Kan belum ada juga di sini mah, belum dengar sih. Kalau dengar mah pasti tahu kan. Nah, kalau nonton nanti? Nggak tahu, ikut orang mungkin ya. Kalau orang kurang tahu juga sih. Nonton di tetangga gitu ya? Iya. Ketua RW setempat mencatat ada lebih dari 400 keluarga, 60%-nya masih menggunakan televisi analog. Nah, sampai saat ini yang data sudah mendapat, warga yang sudah mendapatkan bantuan itu hanya 8 orang. 8 orang. Sedangkan kalau lihat dari kebutuhan yang harus diberikan subsidi ini, di angka hampir mendekati 100 rumah. Warga juga mendukung kebijakan pemerintah memberlakukan peralihan TV analog ke TV digital. Namun warga meminta agar pemerintah menyediakan STB gratis kepada warga yang kurang mampu yang belum mempunyai STB. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Peralihan TV analog ke TV digital sudah mulai dijalankan pada hari ini, namun sebagian wilayah di Garut terdapat jaringan TV digital yang kurang stabil dan hal ini dikeluhkan oleh warga. Hari ini Rabu tanggal 2 November 2022, migrasi analog switch off sudah mulai dijalankan pemerintah, sehingga pengguna TV analog sudah tidak dapat menangkap siaran seperti biasanya. Tayangan TV digital hanya bisa diakses oleh warga yang sudah menggunakan set-top box atau STB. Namun peralihan TV analog ke TV digital dikeluhkan warga dalam hal jaringan yang kurang stabil. Seperti halnya warga di Desa Salam Nunggal, Kecamatan Leles, Garut ini, mengeluhkan hilangnya sebagian siaran TV dikarenakan tidak adanya jaringan. Sebelum beralih ke siaran TV digital, siaran TV yang biasanya ada kini hilang. Salah satu warga di Garut Utara mengaku dirinya sudah 1 bulan beralih dari siaran TV analog ke TV digital, namun dirinya mengeluhkan kurang stabilnya jaringan TV digital sehingga sebagian siaran TV tidak dapat ditonton. Menggunakan TV digital udah berapa lama? Sejak pemerintah untuk memerintahkan pemindahan TV analog ke TV digital, 1 bulan, mungkin baru 1 bulan pemakaian untuk TV digitalnya. Kalau siarannya seperti apa, Bu? Kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang ada yang enggak. Sinyalnya ada yang bagus, ada yang masih buram, ada. Kadang-kadang nggak ada sinyal. Terus ini Ibu dapat bantuan atau beli sendiri? Beli sendiri. Kalau dari pemerintah? Nggak dapat. Dirinya berharap dengan diberlakukannya migrasi TV analog ke TV digital agar ditunjang dengan teknologi yang canggih. Dari Garut, Piet Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat, di antaranya. Balita meninggal akibat gagal ginjal di Tasikmalaya. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih di Jawa Barat hari ini. Seorang balita di kota Tasikmalaya meninggal dunia setelah didiagnosa gagal ginjal akut. Korban memiliki gejala awal panas, diare, dan jarang buang air kecil. Duka mendalam masih dirasakan keluarga pasangan suami istri Hisan dan Imas, warga Cipedes, kota Tasikmalaya. Mereka harus kehilangan Al-Gaishan, anak balitanya yang baru berusia 11 bulan. Korban sudah dimakamkan di pemakaman umum Cinehel. Korban meninggal dunia setelah sempat hendak dirujuk menuju rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Orang tua menyebut anaknya alami demam dan sakit perut selama sepekan.
Korban dibawa ke puskesmas dan sempat diberikan obat-obatan tablet yang dihaluskan dari puskesmas karena tak kunjung sembuh. Dan ada kecurigaan lain, puskesmas pun merujuk korban ke RSUD Dr. Sukarjo. Panas terus diare nangis nggak anaknya? Hari ini anak itu Terus ngeringkih terus ya? Pipis nggak Bu? Pipis ada calit gitu. Dikit-dikit gitu ya? Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memastikan korban meninggal dunia dengan diagnosa gagal ginjal akut alias AKI. Namun penyebab gagal ginjalnya masih dalam pemeriksaan ahli. Yang paling pertama kita lakukan adalah obat, karena memang kita ketahui bahwa AKI ini penyebabnya salah satunya obat. Kita cek di rumah sakit, kemudian sampai ke puskesmas, bahkan ke rumah pasien juga. Kita lihat penggunaan riwayat penggunaan obat lainnya, ternyata alhamdulillah tidak ada penggunaan obat yang memang di luar ketentuan. Memang ada diberikan obat dari puskesmas maupun di rumah sakit, tapi tidak keluar dari ketentuan. Sebelum wafat, balita Malang ini sudah mengalami gejala demam serta tidak buang air kecil selama 2 hari. Dari Tasikmalaya, Tony Sontadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi perdagangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan akan menambah subsidi kedelai sebesar Rp2.000 dari jumlah subsidi saat ini Rp1.000. Sementara para pengusaha tahu tempe juga meminta keamanan pasokan cadangan kedelai serta memperketat pengawasan para importir yang nakal. Puluhan pengusaha tahu tempe yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Gapoktindo menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2022 di IICC Kota Bogor, Jawa Barat. Rapat kali ini juga dihadiri Direksi Kementerian Pertanian dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memutuskan penambahan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 dari jumlah subsidi sekarang Rp1.000. Nantinya subsidi tambahan Rp2.000 ini akan dibebankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau harga sudah terlalu tinggi begini, nanti pemerintah pusat sekarang 1.000, mungkin pemerintah daerah bisa 1.000, juga 2.000 ya Pak ya. Jadi bisa 11.000-an. Kalau misal naik lagi, ya nanti kita akan coba lihat apakah pemerintah pusat bisa 2.000, pemerintah daerah nanti berapa ya. Pendek kata, dalam situasi yang sulit ini, kita gotong royong bareng-bareng pemerintah pusat, Gapoktindo dan pemerintah daerah bareng-bareng agar rakyat dapat harga kedelai terjangkau, barangnya ada itu ya. Sementara para produsen tahu tempe menuntut keamanan pasokan kedelai cadangan minimal untuk 3 bulan dan meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan kepada para importir nakal demi menjaga kualitas kedelai sehingga produksi tahu tempe bisa lancar. Dari Kota Bogor, Adi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Akibat melonjaknya harga kedelai, paguyuban tahu dan tempe, Jawa Barat berencana akan melakukan mogok produksi mulai dari hari ini hingga minggu mendatang. Pasca adanya ancaman mogok produksi dari paguyuban tahu dan tempe Jawa Barat selama 3 hari, mulai hari Rabu ini hingga minggu mendatang, aktivitas pedagang tahu dan tempe di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung tampak berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Bahkan di pasar ini bisa dikatakan nyaris tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya isu tersebut karena seluruh pedagang tahu dan tempe tetap mendapat distribusi barang dari pengrajin lokal untuk bisa terus berjualan. Meski demikian, para pedagang dan pengrajin tahu tempe di Kabupaten Bandung sepakat untuk menaikkan harga ataupun memperkecil ukuran. Hal tersebut bahkan sudah diantisipasi dan diberlakukan sejak 2 pekan terakhir. Namun adanya mogok, ada kerugian sebab contoh aja lah. 1 hari berapa lah, 2 hari berapa, 3 hari berapa. Contoh 1 hari 50.000 lah pendapatan contoh. Kalau 3 hari udah berapa? Kan 150.000. Kan itu udah terbuang kan. Kita mah ngikutin aja daripada nggak ada, soalnya butuh tiap hari. Jadi lebih baik naik atau ukurannya kecil ya Bu ya, daripada barangnya nggak ada ya? Daripada nggak ada, mending gitu aja daripada demo-demo gitu. Sehari 2 hari nggak ada tahu, kita mah tiap hari butuh gitu ya. Para pembeli yang umumnya bersifat konsumtif mengaku tidak keberatan dengan adanya kenaikan harga ataupun ukuran yang diperkecil. Sebelumnya diketahui harga kacang kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe yang mayoritas diimpor dari Amerika Serikat terus melonjak. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, di antaranya. Artis Ivan Gunawan menjadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Artis, presenter, dan desainer Ivan Gunawan penuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan investasi bodong robot trading DNA Pro yang digelar oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung. Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan perannya sebagai brand ambassador. Sidang kasus dugaan investasi bodong berkedok robot trading DNA Pro kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Hera Karaningsih tersebut beragenda mendengarkan keterangan 2 orang saksi. Salah satunya yakni artis yang juga perancang busana Ivan Gunawan dihadirkan sebagai saksi karena diduga terlibat dengan kegiatan DNA Pro. Dalam kesaksiannya, Ivan Gunawan menegaskan bahwa dirinya hanya berperan sebagai brand ambassador robot trading DNA Pro. Dirinya bertugas untuk mempromosikan robot trading DNA Pro melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Ia telah menjalani perannya sebagai ambasador selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2022. Oh iya, jadi memang saya kan diminta untuk menjadi endorser ya dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun kemarin gitu. Tapi di awal bulan memang saya sudah tidak tenang dengan situasinya, makanya saya minta ada surat pemberhentian kontrak dari saya dan pihak Roots pada waktu itu. Jadi ya seperti itu. Saya pikir pada saat itu permasalahannya selesai, tapi ternyata saya dipanggil Bapepti, saya diminta untuk memberikan keterangan di kepolisian, sampai saya pikir juga udah selesai, masih juga diminta hadir di persidangan. Jadi ya saya ikutin aja gitu, karena saya berdiri di sini, ya mungkin apa yang saya alami ini bisa memberikan titik terang untuk permasalahan ini. Sebelumnya, kasus penipuan berkedok robot trading DNA Pro menuai sorotan publik. Selain menjerat banyak korban, kerugian yang ditimbulkan dari kasus tersebut juga tak sedikit, hingga mencapai miliaran rupiah. Dalam kasus ini, 10 orang telah berstatus sebagai terdakwa. Dari Kota Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Diduga lupa mematikan kompor, 1 unit rumah dan 3 kios hangus dilalap si jago merah di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Inilah kebakaran hebat yang berhasil direkam oleh warga sekitar di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Api dengan cepat melahap 1 unit rumah dan 3 kios yang berada di jalan tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang langsung berjibaku untuk menjinakkan kobaran api. Meski sempat diguyur hujan, api tetap membesar dikarenakan banyak bahan bangunan yang mudah terbakar. Menurut petugas pemadam kebakaran, diduga api berasal dari salah satu kios, di mana pemilik kios lupa mematikan kompor saat pergi keluar. Bahwa Paulus lupa mematikan kompor di dalam. Jadi yang terbakar apa sih? Yang terbakar itu kotak kopi, bubur ayam, sama es kelapa. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kecelakaan lantas kembali terjadi di jalur alternatif Subang Purwakarta. Minibus rombongan kader kesehatan desa menabrak minibus anggota Brimob. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Alternatif Subang Purwakarta, Desa Lengkong, Kecamatan Cipendei, Subang. Dari video amatir ini, terlihat penumpang dan sopir masih duduk di depan, masih dalam kondisi terjepit.
Kecelakaan ini bermula ketika minibus anggota Brimob bernomor polisi D1527TY melaju dari arah Subang menuju Purwakarta. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan muncul minibus rombongan kader kesehatan desa bernomor polisi T1218TG yang melambung ke jalur lawan hingga tabrakan tidak terelakkan. Akibat kecelakaan ini 8 penumpang mengalami luka-luka, 5 penumpang diantaranya mengalami luka berat dan dibawa ke RSUD Subang. Pada saat mengemudikan kendaraan bertabrakan dengan kendaraan EPV desa. EPV desa itu melambung kanan sehingga bertabrakan depan dengan depan. Korban dibawa ke rumah sakit Ciereng, sedangkan anggota Brimob mengalami luka-luka dan 8 orang luka-luka. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Subang, sementara kendaraan dievakuasi ke Mako Polres Subang. Dari Subang, Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Majalengka, puluhan tunawisma terjaring razia pencacahan di kawasan keramaian. Tim gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan BPS Majalengka menyusuri lorong-lorong di pasar-pasar tradisional. Para petugas melakukan razia pencacahan jiwa registrasi sosial ekonomi bagi para tunawisma dan anak jalanan. Tim yang terbagi dalam 4 wilayah kerja, selatan, timur, utara, dan barat. Di antaranya pasar tradisional Kadipaten dan kawasan pertokoan mendapati puluhan tunawisma sedang tertidur lelap di emperan toko dan pasar. Mereka lalu didata secara detail asal-usul kedatangan ke wilayah Kabupaten Majalengka hingga aktivitas kesehariannya. Ya karena namanya juga dia nggak punya tempat kan, berarti dia istirahatnya di malam hari. Kita duga itu ya, setelah dia beraktivitas sepanjang hari dan malam hari dia tenang karena nggak ada tempat yang mengganggu dia akan tidur di tempat yang bisa tidur. Jadi kita memang selalu namanya istilahnya sensus night ya, malam hari yang kita data itu biasanya menjelang pergantian hari lah gitu. Kita siap-siap selalu mendata mereka karena bisa juga mereka sudah mulai istirahat dan tidur. Usai dilaksanakan pendataan, para tunawisma akan diserahkan kepada keluarganya oleh Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. KPUD bentuk duta brand advokat di Garut. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih di Jawa Barat hari ini dan kini kita beralih ke Garut, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Garut menggelar sosialisasi tentang hukum pemilu di kalangan pemilih pemula atau pelajar. Jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Garut menggelar sosialisasi tentang hukum pemilu di kalangan pemilih pemula atau pelajar se-Kabupaten Garut. Kegiatan yang diselenggarakan pihak KPUD ini sengaja dilakukan dengan sasaran para pelajar pemilih pemula, mengingat kalangan pemilih pemula sangatlah rentan dalam segi berita hoaks, money politik, hingga menggiring untuk tidak golput jelang pemilu. Sosialisasi yang digelar di SMK Negeri 2 Garut ini diikuti ratusan perwakilan pelajar tingkat SMA dan SMK yang tersebar di wilayah Kabupaten Garut. Kegiatan ini menghadirkan narasumber guru besar Universitas Pendidikan Indonesia bidang politik, Profesor Cecep Dermawan. Kegiatan ini sebetulnya dalam rangka memperkuat pengetahuan tentang hukum kepemiluan. Jadi memang yang umum itu kan sosialisasi pendidikan pemilih, tapi ini sosialisasi tentang hukum pemilu bagi pemilih pemula. Dengan lahirnya Duta Brand Advokat ini dapat mengembangkan misi pemilu yang jujur dan lebih bermakna. Dari Garut, Piat Supriyata, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 12 tim putra dan 12 tim putri mulai bertanding pada cabang olahraga futsal Proprov 14 Jawa Barat 2022 di SOR Raden Adi Wijaya, Garut.
Kemeriahan pesta olahraga 4 tahunan di Jawa Barat mulai terasa di Kabupaten Garut setelah cabang olahraga futsal digelar pada hari Sabtu. Berlangsung di Soraden Adiwijaya, cabur futsal mempertandingkan 4 partai setiap harinya. Namun untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, pihak panitia melakukan pembatasan jumlah penonton, hanya ofisial dan perwakilan dari daerah yang sedang bertanding yang boleh masuk ke dalam venue pertandingan. Bahwa tim yang bertanding itu bisa membawa tamu VIP-nya, karena kita juga tidak bisa memberikan suatu ketentuan mengenai hal-hal seperti itu, karena mereka juga ada monitoring dari konenya masing-masing, ada pejabat daerahnya juga yang hadir. Jadi kita tidak tahu sesuai dengan 100 ataupun 150 yang kita inginkan, tapi memang ada kelebihan-kelebihan. Tapi insya Allah, alhamdulillah sampai pertandingan ketiga ini juga kita masih kondusif dengan hal apapun itu. Sementara itu, hasil pertandingan Kabupaten Bogor mengalahkan Kabupaten Ciamis 9-2, Kota Bekasi menang 4-1 atas Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut mengalahkan Kota Cimahi 2-1, dan di pertandingan terakhir, Kota Tasikmalaya mengalahkan Kabupaten Bekasi 6-3. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan ATCS Dishub Bandung. Seperti tertera di layar televisi Anda, di sebelah kiri atas ini adalah pantauan arus lalu lintas di simpang gerbang tol Paster. Terlihat kendaraan yang mengarah ke arah tol Paster terlihat ramai lancar, sementara itu untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Paster yang akan segera memasuki arah Jalan Dr. Junjunan terlihat agak padat. Sementara itu dari arah Jalan Gunung Batu menuju Jalan Surya Sumantri terlihat lengang. Dan selanjutnya ini adalah simpang Cikapayang, yakni tepatnya di perempatan Jalan Dago dan juga Cikapayang, di mana arus lalu lintas dari 4 arah terlihat ramai lancar. Sementara itu kondisi cuaca di sana baru saja turun hujan. Berikutnya, ini merupakan kondisi arus lalu lintas di simpang flyover Kopo, yakni perempatan Jalan Cibaduyut, Cilewi Panjang, juga Jalan Soekarno-Hatta. Terlihat arus lalu lintas masih lengang dan kondisi juga baru saja selesai turun hujan. Dan ini adalah pantauan arus lalu lintas di Simpang Gede Bage dari arah Cibiru, yakni di mana kendaraan dari arah Cibiru yang akan memasuki Kota Bandung mulai agak padat. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari jalur Kota Bandung menuju ke arah Cibiru atau Kabupaten Bandung terlihat ramai lancar. Demikian pantauan kondisi lalu lintas berdasarkan area Traffic Control System ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan saudara, berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Informasi cuaca tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.